Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia. Dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sekarang balik lagi di segmen mengomentari Revise episode ke-7. Segmen ini terus berlanjut bertahan gara-gara Om Hige masih penasaran dengan bagaimana jalan Kamen Rider ini. Meskipun keanehan mulai pada muncul ya, kayak alur makin kecepetan, makin sangat rapet, sampai-sampai nggak logis dan malah aneh. Dua masalah bertabrakan, di mana spotlight masih dimiliki si Daiji, sehingga kasus pergerakan Deadman agak melempem dan kosong, cuma masih bisa dinikmati meskipun secara terpaksa. Dimulai dari kejar-kejaran anak-anak parkour gitu sama polisi. Di sini Toy nyewa stunt parkour yang cocok sama vibes monsternya. Karena sekarang adalah debut Cheetah Deadman yang sudah level 2 secara tiba-tiba alias cepet banget. Entah hemat proses budget ataupun dan lain-lain. Dan parkour ini cepat karena hawa dari Cheetah vibesnya dari Deadman tersebut. Salah satu hewan tercepat di Mars, ya salah dong di dunia ya. Kejar-kejaran di menit awal-awal ini dimana CGI buruk kembali ditampilkan antara Deadman Cheetah dengan polisi. Di sini kalau kalian ingat, Om Hige jadi mengingat akan gaya CGI-nya zaman-zaman Garo Makai Senki yang dulu ya, lumayan lama gitu. Kenapa harus masih kayak gitu CGI-nya dan masih kayak gitu vibes-nya gitu. Dan kita lihat juga ada data kekuatan Cheetah Deadman yang berada dalam pantauan Phoenix berada di angka 6 dan juga 19 ton. Untuk kekuatan serangnya alias kekuatan kaki dan kekuatan tangan. Meskipun di episode kali ini Om Hige lebih suka kayak gini, perintah Deadman langsung ditujukan pas Iki meeting internal dengan Phoenix. Jangan kayak episode kemarin gitu, via curhat seseorang yang langsung ke rumah Iki. Nggak relate sama sekali. Seenggaknya ini masuk ke kategori normal lah dan masuk akal gitu. Dapat rincian info langsung dari Phoenix. Meskipun kasus kali ini sama-sama membuat Om Hige tidak tertarik sama sekali alias garame. Alasan dibalik munculnya Deadman lagi-lagi nggak rame alias melempem. Sekumpulan pencuri di mana polisi udah nggak bisa lagi ngejar kasus ini, terus berkolaborasi dengan Phoenix karena di dalamnya ada wujud Deadman, 4 orang pencuri yang basicnya wadidaw. Nah by the way lu lihat ya di menit 1:49 di layar di mana George lagi ngobrol sama Iki perihal form baru Revise Jackal Genome. Noh di layar tuh lihat ya ada tulisan kekuatan pukulan, tendangan dan tinggi lompatan dan lain-lain. Nah itu tuh statistik gitu. No lihat Jackal form ada di angka 11,6 ton buat pukulan dan kekuatan 24,3 ton untuk tendangannya. Ini nih buat yang komen ada sih beberapa ya ke channel kita gitu, ke channel Eikyo Media yang bilang, "Emang lu pernah dipukul Kamen Rider bang? Kok lu tahu sampai kekuatan tonnya segitu, kekuatannya segini gitu?" Atau kayak ada yang komen kayak dasar pemuja statistik. Nah, makanya banyak-banyak baca referensi dan kebukti juga kan di serialnya juga ada datanya kayak gitu. Kita nggak pernah asal-asalan gitu buat data. Itu komentar Om Hige sih buat orang yang komen-komen aneh tentang statistik. Udah dijawab ya. Tapi yang kocak sih kita lihat komenan si Vice yang bilang form Vice Jackal ini sangat norak. Thank you Vice telah mewakili keresahan kami. Emang aneh banget sih, makanya mending jadi skateboard aja gitu si Vice di sini. Perkara nomor 10 yang diinginkan Karizaki George juga belum tahu apa. Terus adakah hubungannya dengan 10 buah aksesoris yang ada di kepala George Karizaki? Siapa tahu sih, kita nggak tahu ya. Dan Karizaki so ngambek bocil aneh gara-gara dibilang norak gitu formnya sama si Vice. Ini sih menurut Om Hige fan service gitu buat anak-anak. Kelihatan kayak ada intrik Vice sama George biar mencairkan suasana kali ya, biar terlihat kayak kesan lucu. Dan Wakabayashi sama George belum ngasih tahu bahwa Evil adalah Kagero alias iblis yang ada di tubuhnya Daiji gitu. Wakabayashi bilang fokus ke misimu Iki, yakni memberantas para Deadman. Jangan dulu ke si Evil. Meski tujuan utama Evil malah ingin nyerang si Iki. Beatnya kerasa terlalu cepat di sini gitu menurut Om Hige. Scene sebelum opening lalu diakhiri dengan Iki sedikit ketemu si Kagero yang menyebalkan. Terus potongan Kagero datang ke Deadman dan incaran sejatinya adalah Iki. Terus di sana ada Hiromi yang melihat percakapan Iki dan Daiji Kagero dari belakang. Tetap aja kecewa gitu karena makin sini peran dari Aguilera sama masih gitu-gitu aja. Belum dikembangin lagi gitu, belum disuruh kerja ke lapangan lagi kayak nge-cosplay pas episode kemarin-kemarin gitu. Episode awal-awal Revise. Tapi kami sangat penasaran apa sih sebetulnya kerja dari si Pak Bu ini. Si Busang ini ya, pintar banget nyelidikin sesuatu.
Si Iki pun sama sih, kayak sangat penasaran kenapa Busang ini bisa gercep banget tahu ini dan itu. Sampai pas Sakura bilang kasus pencurian dari anak SMA tersebut, Busang langsung nyari tahu dan ketemu bahwa si komplotan tersebut dari SMA mana, ciri-cirinya kayak apa, kira-kira siapa siswa pelakunya, status muridnya sekarang gimana dan lain-lain gitu, bisa tahu si Busang gitu. Jadi si Busang ini kayak lebih berguna dari detektif di kepolisian, bahkan pegawai detektif di Phoenix mungkin lebih berguna. SMA Oshirami, sekolah para pelaku pencurian parkur gak jelas tersebut. Sekolah kaum elit, pencuri dari kaum elit alias kaya. Udah dipastikan ya ini bukan karena kebutuhan terdesak karena ekonomi, bukan. Bisa aja karena kelainan kleptomania alias kelainan yang suka tiba-tiba mencuri, atau alasan psikologis lainnya seperti revenge, atau seperti mencari perhatian orang terdekat alias perhatian orang tua. Seperti itu alasan kenapa mereka mencuri. Scene di sana diakhiri dengan kebingungan dan kedatangan dari Hiromi karena dia diceritanya dia ketemu Daiji yang sangat aneh gitu, pakai baju Kagero. Jadi bisa disimpulkan emang Kagero dan Daiji ini bisa menjadi satu tubuh kendali. Di sana juga kelihatannya Daiji terjatuhnya di scene pas kaca ya. Ketemu kaca pasti ada perpindahan gitu antara Kagero dan Daiji. Karena baju Kagero dipakai Daiji dan lain-lain gitu. Kagero kita ketahui adalah sisi Daiji yang hidup di Mirror World dalam dunia Kamen Rider Yuki gitu. Daiji ngobrol sama Kagero di cermin. Didata 4 pelaku dari SMA, tapi di lapangan adalah 3 yang nyata pelaku manusia dan 1 siluman Deadman Cheetah. Dari cara ngelaknya gitu udah kelihatan sih bahwa bukan sebagai teman mereka. Udah ada feeling seperti itu gitu. Desain Cheetah Deadman level 2 sih emang bagus, lumayan. Cuma kelihatan banget hemat budget karena nggak ngeliatin Deadman Cheetah fase pertamanya sih gitu. Kayak oke deh lewat gitu, lewat ke level 2 aja langsung. Mungkin untuk pertarungan Revice versus Cheetah pertama ini B aja alias kurang rame sama sekali, nggak menarik. Scene lalu dilanjutkan ke area dojo tempat Sakura berlatih. Seperti yang udah kita ketahui, si Julio ini lagi nyamar jadi juniornya Sakura di tempat tersebut. Di sana yang harus kita ketahui adalah episode mendatang ini keluarga Igarashi akan pergi ke onsen dan ibunya sudah hampir pulih gitu, bisa balik gitu. Jadi liburan pekan depan adalah sebagai syukuran atas kepulangannya Ibu Iki dari rumah sakit gitu, alias kesembuhannya ibunya si Iki. Jadi alasan kenapa bapaknya Iki ini gak ada di episode ini adalah ngurusin administrasi sama persiapan kepulangan ibunya ke rumah mereka gitu, bisa dibilang seperti itu. Dan scene selanjutnya ada si cantik Aguilera lagi tidur-tiduran. Ya Allah, Masya Allah ya. Wah gitu. Di sana mereka membicarakan bagaimana enggak gunanya dan GJ-nya si Cheetah Deadman. Ada perasaan nyesel kali ngasih fase kedua sama si Cheetah Deadman tersebut. Buang-buang waktu. Dan scene dimana pertukaran jiwa Kagero dan Daiji dilakukan di cermin sisi jalan. Pertukaran jiwa melalui Mirror World. Kita juga bisa bold gitu bahwa emang di sana Kagero bilang dia ingin mewujudkan asa dari Daiji tentang dunia di mana Iki ini nggak ada di sana gitu. Apakah kelak ada hubungannya dengan scene dimana hilangnya figur Iki dalam foto Daiji pas pengangkatan di Phoenix episode kemarin, atau yang lainnya? Jadi emang ini iblis yang keluar dari jiwa Daiji sendiri, ada rasa memberontak terhadap Iki, kita nggak tahu. Dan scene dimana Wakabayashi menghentikan kelakuan aneh Karizaki George yang sok pundung gara-gara diejek form jakal aneh oleh Vice, juga akan Om Hige hentikan gitu, kayak gitu ya. Sama Om Hige juga akan menghentikan sifat aneh gitu dari si George tersebut. Aneh-aneh aja gitu, ngapain si George ini bersikap kayak gitu. Scene berubah di latar SMA yang berhubungan dengan pencuri parkur Deadman Cheetah tadi. Dan di sana ada kejanggalan karena Maizono Hitoshi adalah dalang utama tadi. Ditutup-tutupi kasus tersebut oleh temannya. Nah di sana kesisa cuma 3 orang nih, alias 3 siswa yang berhubungan sama kasus tersebut. Dan yang satunya karena udah pindah ke luar negeri gitu, keluar dari Jepang untuk ikut sama orang tuanya. Jadi sisa ada 3 siswa dan juga 1 deadman. Dan scene dimana ada interogasi polisi ke rumah satu warga yang berhubungan dengan pencurian ini, yakni ada kejanggalan karena Maizono Sang ini nggak pulang-pulang, nggak tahu kemana. Udah bisa ketebak banget ya di sini ya, mudah banget gitu. Siapa deadman-nya kira-kira itu mudah. Ya bapaknya si Hitoshi Maizono. Cuma agak pengen ketawa aja gitu, penjelasan tersebut didapat dari ibu-ibu yang ngegosip di situ. Nggak di Indonesia, nggak di Jepang, nggak dimanapun gitu, nggak di mana-mana. Ibu-ibu gosip cerewet ember kayak gini tuh ternyata banyak banget gitu. Ya perkara Hitoshi nggak mau kerja di bidang kedokteran ataupun kesehatan. Jadi kayak gini, nyari-nyari perkara dengan loncat sana loncat sini, pergi sana pergi sini, cari keributan sebagai pemaling kayak sebagai apa gitu, nyari atensi, pengen diperhatiin bapaknya.
Aduh gitu, kasus gak jelas macam apa ini gitu. Pakai ada hubungannya sama Deadman gitu. Mau ngejar anaknya yang jago parkour, pakai kontrak dengan iblis cita, alasan monster yang wadidaw gitu. Ya beda aja gitu sama kasus. Meskipun sama gitu, kasus sebelumnya Deadman waktu ingat yang dulu ya, yang temannya si Iki gitu, waktu nyari sama perhatian orang tuanya gara-gara nggak merhatiin dan lain-lain. Tapi ini lebih nggak jelas gitu di episode ini. Menurut Om Miguel lebih nggak jelas gitu. Dan scene selanjutnya adalah scene di mana Karizaki George dan Wakabayashi mengambil sebuah skenario apik dan lumayan keren sih menurut Om Hige ya. Biar jiwa kepahlawanannya dan jiwa tanggung jawab Hiromi muncul. Dia menyertakan kejadian pas iblis Hiromi keluar waktu upacara sebagai alasan kuat mengapa Daiji begini. Meskipun terdengar klise dan aneh serta ya terkesan memaksakan. Ya memang gitu, tapi kalian harus ingat ya, ini si Hiromi, pria setengah ceroboh dan goyah mental gitu, mungkin harus dikasih alasan seperti itu. Ya biar menjadi rider ada kekuatan tambahan gitu. Yang menurut Homige sih alasan dari George ini keren sih. Dan Demon's Driver resmi di bawah Hiromi, yes. Dan kembali ke kasus gak jelas di mana Hitoshi Maizono datang ke kantor polisi, minta ditangkap biar ayahnya datang. Dan dar gitu, ayahnya kejadian datang. Ya udah gampang ditebak sih, dia adalah si Citah Deadman. Kalau dilihat-lihat Om Hige kira si Hitoshi ini kirain androgyny gitu, atau kayak genderless gitu, mukanya kayak si Naki gitu, kayak campuran cewek cowok gitu. Tapi ternyata memang laki-laki. Ya gitulah, anaknya rebel, gak mau diatur ini itu. Bapaknya egois, pengen anaknya masuk ke fakultas kedokteran biar jadi dokter nantinya. Dan karena anaknya jago parkour, terus mau ngejar anaknya dalam mode Deadman gitu. Gara-gara kalau misalnya mode manusia mungkin udah tua, gak kuat. Alasan macam apa ini gitu, alur cerita macam apa ini gitu. Jadi kayak kalau terus-terusan gini jadi boring gitu jatuhnya ya. Sama aja kayak episode kemarin gitu, alasan menjadi Deadman seringkali lebih gak jelas gitu. Lebih gak jelas daripada episode awal Revise gitu. Tapi sumpah sih, episode ini adalah episode Henshin yang gagah gitu. Dan keren banget bagi Hiromi. Dia menjadi Kamen Rider Demons dengan sangat keren gitu. Keren lah. Proses Henshinnya, suara beltnya terlihat bagus, gerakannya terlihat bagus. Episode ini termaafkan gara-gara debutnya Kamen Rider Demons, Spider, Deal, Deep, Drop, Danger. Keren gitu. Kita kesampingkan dulu ya si debutnya Jackal Genome Form ini ya. Sepanjang pertarungannya banyak glitter-glitter ala game X8 pastinya. Ya kalah keren gitu sama debutnya Kamen Rider Demons. Udah dibilang ini spotlightnya gitu kebagi dua. Jadinya kurang wah gitu di posisi si Iki ataupun si Deadman gitu. Jadi ini ya apa ya, spotlight ya pasti antara pertarungan si Spider Demon sama Bad Evil. Game bertarung Demon ini juga banyak memukul dan memainkan jaring ala-ala Spider-Man. Kalau kalian lihat gitu, ini kayak mukanya si Maizono Hitoshi, si siswa SMA tadi kok agak mirip. Kalau kalian tahu ya, kayak si If JKT48 gitu, kayak ya menurut Omigi sih kayak mirip gitu. Atau menurutku doang gitu. Pokoknya kecewa lah. Rating untuk episode ini kami kasih cuma 7 aja deh. Gak jelas fokusnya dia jadi Deadman apa, ngambang. Kalau alasannya cuma gara-gara itu ya sangat melempem. Buat apa gitu hal keluarga yang bisa dilakuin secara ya mungkin biasa-biasa aja gitu, yang tidak terlalu kriminal juga mengecewakan gitu. Tidak terlalu apa ya, tidak terlalu sangkut pautnya, lebih ke kriminal kayak episode pertama. Meskipun sama kayak kekeluargaan juga gitu, malah gitu kayak iya niat menjadi Deadman-nya cuma gitu doang gitu. Ya scene-nya Aguilera juga cuma dikit banget gitu. Episode ini ketolong cuma sama debutnya Kamen Rider Demon. Dan satu lagi sih kayak percakapan Daiji Kagero dalam dunia cermin. Itu aja deh. Malah kami nunggu episode ke depan, episode scene Sakura mandi di onsen. Menurut kalian gimana nih tentang episode sekarang? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.